Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fiber akan melakukan presentasi yang berjudul percetakan karbon fiber yang beranggotakan yaitu Akmal Surya Bahaki, Nova Rafif Arifni, dan Anggi Nur Adnan. Baiklah, yang pertama, karbon fiber adalah sebuah serat dari karbon murni yang sangat kuat dalam ketegangan pada saat ditarik dan cukup fleksibel. Bahan ini terkenal sangat kuat namun memiliki bobot yang ringan. Karbon fiber tekstur yang asli terasa sangat mulus namun memiliki feel 3 dimensi saat disentuh. Karbon fiber lebih kuat 5 kali lipat dari baja serta 2 kali lebih kaku. Meskipun lebih kuat dan lebih kaku, kelebihan karbon fiber lebih ringan daripada baja. Hal ini membuatnya menjadi material yang ideal untuk berbagai macam jenis peralatan dalam kebutuhan manufaktur. Terdiri dari campuran antara antara beberapa bahan, mulai polistirol atau PAN, rayon, hingga pitch maupun merupakan material penyusun dari karbon fiber. Di era 1990-an, serat karbon merupakan bahan yang hanya digunakan di pesawat, ruang angkasa, atau roket. Hal ini dikarenakan serat karbon merupakan bahan yang sangat mahal di masa itu. Namun, kini ia menjadi salah satu bahan terfavorit yang paling sering digunakan turbin angin, mobil, dan banyak pengaplikasian lainnya. Penggunaan serat karbon sebagai bahan kendaraan awalnya dipopulerkan di ajang balap motor GP dan ajang balap mobil F1. Beberapa kendaraan yang mengikuti kompetisi tersebut memiliki bodi yang terbuat dari serat karbon. Kelebihan karbon fiber sebagai bahan pembuatan bodi memiliki kekuatan dan kekakuan yang lebih dari baja namun dengan berat yang lebih ringan daripada baja. Maka dari itu bahan ini menjadi favorit untuk pelapis mobil terutama mobil balap. Selanjutnya, tahan terhadap berbagai reaksi kimia, salah satunya kororosi yang merupakan musuh utama dari bahan-bahan logam keras. Selanjutnya, memiliki kekuatan tarik yang tinggi sehingga pemuaian dan penyusutan yang terjadi pada perubahan suhu tidaklah terlalu besar. Selanjutnya, memiliki daya tahan yang sangat baik termasuk dari sinar UV dan juga panas. Selanjutnya, mempunyai ekspansi thermal yang rendah. Dan yang terakhir, memiliki sifat radiolucence yang membuat transparan terhadap radiasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan peralatan medis. Dan selanjutnya saya kembalikan dibacakan oleh Akmal. Baik, terima kasih Saudara Anggi. Selanjutnya yaitu dari slide presentasi dapat kita lihat perbedaan antara karbon Kevlar dan karbon forget. Yang bagian kiri merupakan karbon Kevlar, yang bagian kanan merupakan karbon forget. Karbon Kevlar adalah karbon yang telah dicetak dari pabriknya berupa gulungan. Dan karbon forget dapat dilihat yaitu berupa potongan-potongan dari gulungan karbon fiber yang telah digunakan. Bisa disebut sebagai limbah dari karbon Kevlar, kemudian dipotong menjadi kecil-kecil, disusun sehingga menjadi karbon forget. Terdapat contohnya di bawah, yaitu foto
hasil dari karbon Kevlar. Kemudian ada di bagian kanan itu pelapisan atau pembuatan cetakan dari karbon forget. Itu adalah kedua perbedaan. Next slide. Selanjutnya itu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencetak body carbon fiber atau yang kita bahas pada saat sekarang ini yaitu cetakan positif atau alas untuk mencetak karbon karbon fiber. Yang pertama terdapat polywood atau triplek yang disusun. Yang kedua adalah styrofoam. Ketiga adalah hot wire. Hot wire dapat berupa tembaga atau besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke polywood. Kemudian terdapat gimsum, kemudian amplas. Pada tahap pertama ini memerlukan section pembentukan bodi utama. Section merupakan kumpulan dari beberapa lembar polywood atau triplek yang dipotong dan disusun sesuai desain dari mobil itu sendiri. Selanjutnya perlu mengisi section dengan styrofoam. Hal ini bertujuan untuk meratakan permukaan section sehingga bentuk bodi mobil terisi secara solid dan penuh. Untuk pengisian styrofoam, kalian bisa menggunakan bantuan hot wire. Kita dapat menggunakan bantuan dari hot wire atau besi yang telah dipanaskan. Setelahnya lakukan pelapisan gimsum dan memastikan seluruh bodi sudah terlapisi secara merata. Setelah gimsum kering, dilanjutkan dengan proses pengamplasan menggunakan amplas grade 180 sampai dengan 400 dan dilakukan pendempulan. Setelah pengamplasan dan pendempulan selesai, dilanjutkan dengan proses pelapisan epoksi dengan spray gun. Pengertian dari epoksi sendiri memerlukan pengeringan dari epoksi sendiri memerlukan waktu sekitar 8 jam. Lalu kembali lakukan pengamplasan dengan grade 400 sampai 800. Dan yang terakhir, semprotkan clear atau varnish untuk menghasilkan permukaan yang sangat halus seperti permukaan mobil pada umumnya. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Baiklah, pemecahan selanjutnya oleh Noval. Noval, silakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencetakan bodi karbon fiber atau cetakan negatif. Itu jadi, yang pertama ada mirror glass, yang kedua ada karton, yang ketiga lem, yang keempat ada resin SHCP, dan ada katalis. Bahan yang diperlukan dalam tahap ini adalah mirror glass, karbon, lem resin, SHCP, dan katalis. Pastikan kalian memakai peralatan keselamatan seperti sarung tangan, masker, dan kacamata. Proses molding dimulai dengan mengolesi mock-up dengan mirror glass ini. Ini dilakukan untuk memastikan agar resin tidak akan menempel pada mock-up. Lanjutkan dengan mengoleskan gel coat ke seluruh bagian mock-up. Nah, setelah ini karena baru kita mulai untuk mencetak molding, utama menggunakan resin, fiber, dan katalis. Resin dioleskan pada permukaan bodi, lalu secara perlahan ditambahkan serat fiber. Untuk memaksimalkan kekuatan bodi mobil, biasanya pihak produsen atau bengkel memberikan 3 lapisan serat fiber. Setelah kering, kalian bisa melepaskan mock-up dari molding. Pada proses ini harus dilakukan secara perlahan dan penuh ketelitian sehingga tidak ada kerusakan. Proses pembuatan bodi. Ini adalah proses utama dalam membuat tekstur serat karbon pada mobil. Di sini kita dapat menggunakan metode vacuum infusion agar hasilnya lebih maksimal. Kalian perlu mempersiapkan lapisan cetaknya yang terdiri dari karbon, fill ply, dan infusion mesh. Setelah mempersiapkan bahan-bahan tersebut, kita mulai masuk dalam proses bagging. Proses ini merupakan proses isolasi seluruh permukaan cetakan plastik dengan plastik. Sekarang kita bisa memulai proses infusion. Proses ini
merupakan tahap di mana kita memasukkan resin ke dalam lapisan cetakan dengan bantuan pompa vakum. Lamanya pengaplikasian resin ini tergantung dari luasnya permukaan, daya pompa, serta tingkat vikositas resin. Di sini terdapat lapisan-lapisan terhadap body fiber, di mana proses vakum sangat menentukan bagaimana hasil dari pembuatan dan proses karbon fiber dari awal. Maka dari itu langkah ini sangat penting. Contohnya pengaplikasian karbon fiber dengan perhitungan dan ketelitian tinggi adalah pada mobil balap Formula F1. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.